Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk putra-putri Indonesia. Semangat belajar, pantang menyerah, rajin dan tanggung jawab. Pada kesempatan hari ini, Ibu Paramita Indra Susanti, guru bahasa Indonesia dari SMK Angkasa 1 Jakarta, akan menyampaikan dongeng Abu Nawas dan Botol Ajaib yang Ibu baca dari buku Produktif Berbahasa Indonesia, karena Ibu guru kelas 10 Bahasa Indonesia, penerbit Erlangga. Untuk dongengnya anak-anak adalah anonim, tidak ada nama pengarangnya. Terima kasih anak-anak, inilah ceritanya. Selamat menikmati. Konon ada seorang Baginda Raja dan Abu Nawas. Baginda Raja tiada henti-hentinya memberikan tugas kepada Abu Nawas. Tugasnya pun adalah tugas yang tidak masuk akal. Tugasnya sangat aneh-aneh sehingga membuat dan memaksa Abu Nawas untuk berpikir. Karena berpikir adalah salah satu pekerjaan bagi Abu Nawas. Tiada hari tanpa berpikir untuk seorang Abu Nawas. Waktu itu Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja ke kerajaan. Karena Baginda Raja, kata tabib kepercayaan Baginda Raja sedang mengalami gangguan angin yang harus memenjarakan angin. Oleh karena itu Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja ke kerajaan. Akhirnya anak-anak datanglah Abu Nawas ke kerajaan. Datang Abu Nawas ke kerajaan disambut dengan Baginda Raja dengan senyum yang gembira. Hai Abu Nawas, tahukah kamu aku panggil ke kerajaan? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya menjawab, ampun Baginda Raja, apa yang bisa saya bantu? Hamba bantu, kata Abu Nawas. Aku mengalami serangan angin. Tugas kamu adalah aku beri waktu selama 3 hari. Bagaimana cara memenjarakan angin? Abu Nawas hanya terdiam, hanya tertegun, memikirkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Angin itu adalah benda yang tidak terlihat. Jadi Abu Nawas berpikir bagaimana memberi bukti kepada Baginda Raja untuk memenjarakan angin itu. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan raut muka yang memikirkan sesuatu yang gundah. Bagaimana caranya aku memenjarakan angin, kata Abu Nawas sambil Abu Nawas sedih. Hari pertama Abu Nawas belum bisa berpikir. Hari kedua Abu Nawas belum bisa berpikir juga. Akan tetapi Abu Nawas tidak putus asa karena berpikir adalah pekerjaan Abu Nawas, dan Abu Nawas selalu bisa berpikir dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pada hari ketiga Abu Nawas teringat oleh jin botol. Jin botol itu adalah di dalamnya adalah angin, tidak berupa jin yang dipenjarakan di dalam botol. Akhirnya pada hari ketiga itu Abu Nawas lari ke kerajaan. Dengan apa anak-anak? Dengan membawa sebotol kosong yang diisi oleh kentut atau buang gasnya Abu Nawas. Akhirnya dibawa ke kerajaan. Hai Baginda Raja, aku sudah menyelesaikan tugasku. Ini aku serahkan kepadamu sebotol kosong yang aku tutup rapat, kata Abu Nawas. Dibukalah sama Baginda Raja tutup botol itu. Hai Abu Nawas, kenapa ini berbau busuk? Abu Nawas ketakutan. Abu Nawas menjawab, ampun Baginda Raja, itu adalah angin, buang angin hamba yang hamba penjarakan ke dalam botol, kemudian hamba tutup botol itu dengan rapat. Dan akhirnya Baginda Raja pun baik Abu Nawas, kali ini kamu bisa menyelesaikan tugas dari aku, dan aku beri hadiah engkau sebuah emas dan beberapa uang. Nah anak-anak, akhirnya uang itu diterima Abu Nawas dan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Dari pelajaran ini tadi nak, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu satu, mengambil pesannya, satu, kita sebagai manusia harus selalu senantiasa berpikir. Yang kedua, kita apabila mendapat tugas harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga adalah kita harus saling berbagi kepada sesama manusia yang saling membutuhkan. Nah anak-anak, demikian yang bisa ibu ceritakan, ibu dongeng dari buku yang ibu pegang ini. Semoga bermanfaat untuk putra-putri Indonesia supaya menjadi manusia, menjadi putra-putri yang berguna bagi bangsa Indonesia, bagi agama, dan bagi kita semuanya. Salam sejahtera anak-anak, terima kasih telah menyaksikan ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.